kita bisa bergabung kembali untuk melanjutkan belajar kita dengan membaca kitab Ramadaniyat. Kita sudah sampai kepada bab baru, lillahi ta'ala. Ikhlas, berbuat karena Allah. Ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, la taj'al, jangan kau jadikan hadha syahra, bulan ini, ka'ayyi syahrin minasyuhuri, seperti bulan-bulan yang lainnya. Bal ij'alhu, akan tapi jadikanlah bulan Ramadan ini syahrun khasan, bulan spesial, bulan khusus. Tattakhituhu, yang kau jadikan kontorotan, jembatan, lin najahi, untuk menuju sukses, fi siwahu, di luar bulan Ramadan, minasyuhuri, dari bulan-bulan yang lain. Jadikan bulan Ramadan jembatan sukses menuju bulan yang lain. Artinya menjadikan Ramadan untuk belajar bermacam-macam kebaikan, untuk kita jadikan kebiasaan di luar Ramadan. Walihada, oleh sebab itu, alaika an turabbi, hendaknya engkau anturabbiya, engkau didik, nafsaka, dirimu, fi hadha syahri, di bulan ini. Uturabbi, kau didik juga awladaka, anak-anakmu, wa ahlika, keluargamu, wa mujtama'ika, dan wa ahlika, wa awladaka, turabbi awladaka wa ahlika wa mujtama'aka, dan masyarakatmu kau didik. Fataj'alhu, kau jadikan bulan Ramadan ini syahron, bulan islahi nafsika, untuk berbenah diri, berdamai, berbenah diri, wa mama'aka, dan siapapun yang berada sekitarmu, keluarga menjadi baik. Wa takhullusi, wa takhallusi, dan untuk membebaskan diri, minal adati, dari kebiasaan-kebiasaan, as-sayyiati, yang jelek, wal ma'asi, dan kemaksiatan al-mutakarrirati, yang berulang-ulang. Ibda' bi islahi batinik, mulailah dengan membenahi hatimu. Bi anturabbiya nafsaka, sekiranya kau didik dirimu, alal ikhlasi, untuk tulus, ikhlas, fil amali, dalam berbuat baik. Wasiyamu, adapun puasa, ini audah wasilatin, paling jelasnya sarana, lit tarbiyati, untuk mendidik, alal ikhlas, untuk mendidik ikhlas. Pelajaran ikhlas adalah puasa. Coba kita cermati, fa inna shaima, karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu, la yu'rafu, tidak diketahui, annahu shaim, kalau dia berpuasa, laula annahu, kalau seandainya bukan karena dia, akhbaro, memberitahu ghairahu, kepada orang lain, bisyami, dengan puasanya. Puasa itu kalau kita tidak ngasih tahu orang lain kalau kita puasa, nggak ada yang tahu kalau puasa. Sebab antara orang puasa dan tidak puasa nggak ada beda. Orang nggak puasa ada yang nggak mahani, kelihatan. Ini aja kelihatan, Anda nggak puasa, nggak ketahuan. Yang puasa dan nggak puasa nggak ada beda. Ada wanita haid tidak puasa, ya sudah biasa, nggak ketahuan. Yang puasa juga sama. Artinya kalau bukan ngasih tahu aku puasa, nggak ada yang tahu. Hanya karena di Ramadan saja kita menduga dan khusnudzon ini puasa semua. Coba di luar Ramadan. Ada orang datang pada kita, kita tidak akan tahu kalau dia berpuasa, kalau bukan karena dia memberitahu kalau dirinya berpuasa. Warubama aftara, maka dari itu mungkin sekali seorang itu berbuka makan fi ghurfatihi, di kamarnya, tsumma kharaja minha, kemudian keluar dari kamarnya, wa qala kidban, lalu dia ngomong dengan dusta, innahu shaim. Bisa jadi orang berpuasa dia bohong, siapa yang tahu kalau di dalam kamarnya makan, nggak ada yang tahu. Maka ini adalah satu contoh ikhlas. Berbuatnya benar karena Allah, merasa dilihat oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Kalau dia sama sekali tidak menyadari ini dilihat oleh Allah, ya mungkin puasanya puasa action, puasa bohongan. Puasanya orang-orang yang
Yaitu berangkat dari rumah, pamit kerja, puasa, makan di warung. Nah, ini ada. Berarti memang sudah betul-betul tidak kenal Allah. Artinya enggak karena Allah. Karena istrinya saja. Karena keluarganya. Seperti yang diceritakan, ada satu orang penjual nasi di siang hari bercerita bahwa kalau Ramadan begini ini, pembelinya semakin banyak dibanding di luar Ramadan. Kok bisa begitu? Iya. Rupanya banyak bapak-bapak itu pamitan dari rumah ngaku puasa. Tapi setelah itu dia mampir ke warung makan siang. Di luar ngaku puasa, ini bekerja. Nah ini kan. Ya kayak gitu, karena apa, memang nggak ada yang tahu kalau bukan karena dia ngomong. Berpuasa itu betul-betul tersembunyi. Yaitu belajar ikhlas di situ. Fal mukhlisu, adapun orang ikhlas itu adalah man sadaqa bi amalihi, yang tulus, jujur, tulus dengan amalnya, lil khaliqi, untuk sang pencipta. Menjadikan amalnya hanya untuk Allah. Wa ghafala an nadharil makhluqi, dan lalai, bahkan tidak kepikiran untuk dilihat oleh makhluk. Hanya dia berpikir untuk Allah, Allah, Allah. Kalaupun dilihat makhluk, bukan karena dia memamerkan, hanya kelihatan saja. Dimikirkan adalah bagaimana ini diterima oleh Allah. Al-mukhlisu huwa, seorang yang ikhlas itu adalah man kana qasduhu, yang ada di hatinya, niatnya, maksudnya, bisakanatihi wa harakatihi, dalam gerak-geriknya, wa ibadati, ibadahnya, al-zahirati, yang zahir, al-batinati, batin, itu khalisan, murni, liwajhillahi, karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La yuridu biha, la yuridu, tidak menghendaki orang yang berpuasa tersebut, biha, dengan la yuridu, tidak menghendaki orang tersebut, biha, dengan ibadah-ibadahnya, syai'an, sesuatu, min hutamid dunya, dari dunia yang remeh. Hitam itu adalah, kalau diartikan serpihan, dunia yang rendah. Jadi tidak terlintas urusan dunia, bukan mengharap imbalan dunia yang remeh itu. Hutamid dunia adalah kerendahan atau tumpukan-tumpukan dunia, tapi tumpukan yang remeh. Jadi dunia yang artinya dunia yang tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Al-thana'in nasi, atau sanjungan dari manusia. Tidak mengharap itu semuanya. Al-ikhlasu, adapun ikhlas adalah antakuna niyatuka, hendaknya niatmu itu adalah fil amali, dalam berbuat baik, lillahi, karena Allah. La turidu biha, kamu tidak menghendaki dengan amal itu illa ghairallahi, kecuali Allah. La riya'an, bukan karena riya. La riya'an, bukan karena pengen dipandang manusia. Walau suma'atan, bukan pengen didengar oleh orang berita kebaikannya. Wala rif'atan, bukan pengen diangkat-angkat orang. Wala tazallufan 'inda ahadin, bukan agar bisa dekat kepada orang. Tazalluf itu bisa dekat. Ya zulfa, tempat dekat kepada Allah. Tazallufan, mendekat. Jadi gini, kalau orang tampak dengan kebaikannya, orang pun senang. Sehingga ada orang berbuat baik agar disenangi sama orang, itu saja. Dia menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya, kegiatan-kegiatan keagamaan, hanya pengen disanjung orang dan dia dekat sama orang.
Ada orang berbuat baik hanya untuk bagaimana nanti disenangi orang, dilihat dekat sama orang. Sampai ada kisah, yaitu bangun masjid aja biar dipercaya nanti kalau bisnis. Bahasanya dia orang baik. Kalau bahasanya orang kampung, yo, orang tidak mungkin bohong lah, dia kan mangku masjid, punya madrasah, punya proyek-proyek akhirat lah. Ini kan ternyata untuk menyempel dirinya agar dekat sama orang biar mudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi bukan karena Allah. Tazallufan inda ahadin, agar bisa dekat kepada orang dan nanti ada kemudahan di balik itu. Wala tataraqab, jangan kau cari perhatian atau memperhatikan, mengintai. Tataraqab, mengintai. Setiap perbuatan baik itu memang kita mengintai minan nasi dari orang, mathan, sanjungan. Jadi memang dia melakukan kebaikan, ibadah dan sebagainya hanya pokoknya menanti-nanti sanjungan. Tarakab itu mengintai sanjungan. Biar disanjung, oh ahli puasa, ahli sholat dan lain sebagainya. Wala tahsya minhum qadha. Wala tahsya minhum qadha. Jangan berbuat baik hanya karena kamu takut dijelekkan. Qadah itu dijelekkan. Dianggap jelek. Qadah itu akan ya dianggap dia tidak baik. Kalau dalam dunia hadis kan qadah itu dalam dunia apa istilahnya? Ya qadah itu merusak. Jadi dianggap jelek. Jadi dia itu berbuat baik itu hanya pengen agar dipandang orang baik, tidak dianggap sebagai orang yang jelek. Berbuat baik hanya khawatir nanti dia sedekah. Kenapa sedekah? Nanti takut dibilang pelit nanti kalau tidak ikut-ikutan. Habis caranya gitu sih, keliling orangnya. Makanya kita ingatkan, di samping mengajak kebaikan pun harus kita mengajari dengan cara yang baik. Maka kita kalaupun berbuat baik harus dengan baik. Kita tidak terlalu senang kalau ada kotak amal itu berjalan. Kenapa? Ini menjadikan ada orang berbuat baik hanya takut qadah. Sebelumnya dia gak pengen infak saat itu. Cuman karena temennya ini infak, makanya paksa ini karena kotak amal depannya akhirnya ngeluarin duit. Jadi ngeluarinnya duit itu ikut ngeluarin di kotak amal itu bukan karena Allah, tapi karena kirinya sudah terlanjur ngasih duit, akhirnya dia harus keluarin juga. Padahal dia sudah gelisah dari tadi. Nggak jadi beli bakso ini. Nah ini kan ya gitu. Khawatir kalau dia tidak mengeluarkan begini, dipikir orang, kalau memang tidak ada uang kemudian tidak ini, tidak punya apa-apa, ya jangan maksain. Dari kota kerja, mudik pulang kampung, action dia. Sengaja bagi-bagi duit ke sanak kerabat family itu. Hanya pengen apa? Pengen disanjung. Kalau enggak dibilang, wah dia pelit. Nah ini, kayak gitu loh kurang lebih. Sampai suatu ketika ada orang nggak berani pulang kampung. Kenapa? Tidak ada biaya. Biasa sih gampang. Cuman kalau saya pulang kampung kan sudah, saya harus bagi-bagi uang. Actionnya begitu, biar dianggap sukses. Jadi bukan karena Allah. Karena hanya pengen dipandang orang sebagai orang yang sukses. Khawatir dibilang nanti pelit. Dibilang nggak baik. Maka meninggalkan amal karena takut. Dibilang tidak baik itu sendiri bukan sebuah keikhlasan. Atau melakukan perbuatan hanya takut dibilang jelek. Meninggalkan kebaikan takut dibilang riya. Atau melakukan perbuatan kebaik hanya karena takut dibilang dia tidak baik. Paham ya? Dua-duanya ini adalah satu model. Meninggalkan perbuatan baik karena takut riya. Kenapa? Takut riya, kelihatan orang. Ini riya. Atau berbuat baik karena takut dibilang dia pelit. Takut dibilang jelek. Itu semuanya tidak ikhlas.
Nanti kita sebutkan di sini juga. Wa idza kana niyatuka lillahi wahdah, kalau niatmu karena Allah saja. Wa lam tuzayyin amalaka min ajlil bashar, dan kau tidak menghiasi amalmu karena manusia, fa anta mukhlis, engkau ikhlas. Ya kullu fudal biniyat, berkata Fudal bin Iyad, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Berbuat baik karena manusia adalah syirik. Syirik ini syirik asghar, riya. Cuman pakai kalimat syirik, nggak pakai gaib lagi. Berarti memang serem. Ya betul, syirik benar. Secara bahasa iya. Karena dia berbuat baik ternyata karena Allah dan karena manusia. Wa tarkul amali, dan ini meninggalkan sebuah kebaikan li ajlin nasi, takut dibilang riya. Takut berbuat baik karena meninggalkan berbuat baik karena takut dibilang riya, yaitu riya. Kayak tadi, berbuat baik takut dibilang dia pelit, itu juga bentuk riya. Bentuknya riya, bentuk riya halus. Berbuat baik karena takut dibilang pelit, atau meninggalkan kebaikan takut dibilang riya, sama-sama itu riya. Sehingga pendidikan jangan memaksakan diri. Kalau dirimu tidak mampu, sampaikan kepada orang tidak mampu. Jangan sampai terlanjur ini distempel masyarakat di orang kaya, setiap bulan Ramadan selalu bagi-bagi dan sebagainya. Pas bulan ini nggak ada duit, ya sudah ngomong nggak ada duit. Bahkan itu adalah mungkin puncak ikhlasnya dia untuk berkata saya tidak punya. Tahun ini mohon maaf, biar tahu. Cuman karena sebagian orang memaksakan diri, sehingga hasilnya apa coba? Nggak peduli dengan yang haram dia. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur distempel. Setiap akhir Ramadan ini saya bagi-bagi duit. Atau mohon maaf, itu kejadian beberapa waktu yang lalu juga ada satu orang yang punya kebiasaan mengadakan acara maulid di rumahnya. Dan di saat ekonomi mentinggi. Tapi di saat ekonominya ini, dia merasa bingung. Justru kehebatanmu, ikhlasmu berbuat baik di masa yang lalu adalah berkata, hari ini saya tidak ada uang dan saya tidak bisa mengadakan. Harus berani ngomong gitu. Memaksakan tapi dengan cara yang haram juga nggak baik. Jadi nggak usah berbuat, jadi nggak usah malu mengatakan tidak mampu. Nggak perlu bohong. Makanya tadi kotak amal, kalau Anda tidak punya uang, ya sudah. Kalau Anda punya uang, memang rencananya untuk beli sesuatu, jangan memaksakan untuk memberikan di situ karena nggak enak saja. Atau ada berbohong, mohon maaf, kalau kotak amal tadi itu, makanya kita tidak tahu, tidak senang kotak amal dijalankan begitu. Kadang-kadang yang nggak enak, padahal dia nggak punya duit, cuman nggak enak sama temannya, akhirnya berbohong, pura-pura gegap gini, kotak amal ini bunyi kreng, padahal nggak ada yang dimasukkan, kan bunyi kreng, kan digerakkan begitu kan, kayak memasukkan sesuatu, berbohong sudah. Jadi waktu kita ngamati kotak amal berjalan ini, madharatnya banyak. Ini karena apa? Kalau bisa ternodai. Dia mengulurkan tangan aja pura-pura, itu berarti dia pekerjaannya riya. Dia kan tidak ada duitnya, tidak ada duit. Cuma digenggam dok, kotak amalnya gini, kayak masuk kan, ditutup begini, trek, gitu. Bunyi kan, kretek kan, ada kretek bunyi kan, padahal tidak masuk kan. Nah itu termasuk. Dia itu takut kalau tidak memberi, takut dibilang dia pelit. Wah nggak ngerti infak, Jumatan sebulan sekali aja nggak ngasih duit. Takut dibilang oleh temannya begitu. Nah ini bentuk riya halus. Riya halus sama. Tidak berbuat baik karena takut dibilang riya. Aduh ada orang nih, nggak jadi deh, nanti malah riya saya. Oh itu riya, berarti dari tadi dia mengintai orang, ngapain? Kalau ikhlas nggak pernah mikir ada orang lihat atau tidak orang lihat. Kalau ngelihat ya biarin, kalau nggak ngelihat juga nggak apa-apa. Orang lebih seperti itu riya. Wal ikhlasu, adapun ikhlas ayyu afiyaka, yaitu jika Allah menyelamatkanmu, ayyu ya'afiyaka Allah menyelamatkanmu minhuma, dari keduanya. Itu ikhlas sejati. Waj'al ibadatika kullaha, jadikanlah ibadahmu ibadatika kullaha. Kalau bisa setelah itu berusahalah menjadikan ibadahmu semuanya itu kasyami, seperti puasa. Bihaitsu, sekiranya innan nasa, orang la ya'rifunaha, tidak mengetahui amal baikmu, illa idza ahbartahum biha, kecuali kau beritahu mereka. Artinya pandai-pandailah menyembunyikan amal baik. Menyembunyikan amal baik. Wala tusy'ir, jangan kau beritahu biha, dengan orang tuamu, dengan amalmu. Wala tusy'ir, jadi asy'ara yusy'ir itu memberikan orang lain merasakan atau mengetahui.
Wala tusy'ir, jangan kau beritahu biha dengan ibadahmu tadi. Ghairaka, selainmu, illa li maslahatit ta'asi, kecuali memang ada tujuan suri toladan. Biar ditiru, wal iktidai, agar diikuti. Boleh kita memberitahu bahasanya kita melakukan kebaikan agar ditiru oleh orang, sah. Sebab hakikat ta'asi wal iktida, suri toladan itu gak akan tampak kecuali jelas perbuatan itu diketahui oleh orang. Anda tidak berserah sedekah, gimana akan ngasih contoh sedekah? Tampakkan sedekah di depan orang, biarpun uangnya kita tampakkan atau kita beritahu, sah, tapi dengan catatan tentunya pastikan hati kita selamat daripada riya. Jadi uswatun hasanah itu kan karena kita melihat kebaikan orang, kita niru. Berarti kebaikan itu ditampakkan dong. Jadi menampakkan kebaikan kadang diperlukan. Akan di sini. Wala ba'sa bi isy'arihim, enggak apa-apa kau beritahu mereka tentang amal kebaikanmu. Kau beritahu mereka bi syarti salamati qalbika, syaratnya hatimu itu selamat minar riya'i, dari riya. Al kibri, sombong, wal ujbi, ujub. Falaka hina idzin, maka bagimu saat itu, di saat menampakkan amal baikmu lalu kau bebaskan dirimu dari riya, ujub dan sombong, maka saat itu engkau telah melakukan dua keutamaan. Fadlul amali, keutamaan melakukan satu amal baik, wal uswatil hasanati, dan suri toladan yang baik. Jadi gak ada masalah kita menampakkan amal baik. Memang disebutkan memang tentang sedekah sirri, keutamaan sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi itu adalah untuk dilakukan, bukan untuk diceritakan juga. Nah, kalau orang ngomong sedekah sembunyi, ya gak jadi sembunyi lah. Saya itu lebih senang sedekah sembunyi. Ngapain ente ngomong gitu? Katanya sembunyi, ya kau ngomong kan hari ini. Ini kan dungu dia. Dan ternyata memang hadis sedekah sirri itu hadis yang paling disukai oleh orang-orang kaya pelit. Sehingga orang kaya pelit itu kalau diajak sedekah langsung, ya akhi, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang sembunyi. Nggak usah pakai ngomong siapa, nggak usah pakai woro-woro, nggak usah ngasih tahu. Paling seneng kalimat ini orang pelit. Bahkan bisa jadi yang suka ngomong ini adalah orang pelit, gitu saja sudah. Sedekah suri itu nggak usah ngomong begitu. Yang suka ngomong begini itu orang pelit. Akhirnya apa? Biar dia itu terbebas dari stempel pelit, makanya dia pakai label itu. Seneng sedekah. Sehingga kalau kita ada orang ngomong yang penting sedekah siri, itu pasti pelit, sudah gitu aja. Sudah. Sebab kalau memang dia orang ikhlas nggak akan ngomong gitu, diam-diam saja. Mengaku sedekah karena Allah, nggak usah pakai ngomong. Rupanya memang setan itu senang menjadikan orang itu hobi dengan beberapa hadis. Sehingga kita mengenal hadis favorit kaum pelit, hadis favorit orang sombong, hadis favorit, itu ada hadis-hadis favorit bagi orang-orang pelit. Jadi hadis favorit orang pelit ya hadis tentang sedekah sembunyi. Sehingga bisa disimpulkan kalau ada orang dikit-dikit ngomong sedekah sembunyi, dia pasti orang pelit. Enggak begitu. Orang ikhlas enggak akan ngomong. Kalau orang ikhlas diam aja. Sedekah apa? Ayo bismillah sedekah. Ayo masya Allah. Sekal. Taib, masya Allah, insya Allah. Malah gitu pura-pura nampak kan dia beramal. Iya. Insya Allah semangat. Sudah sedekah jawab rame-rame. Sedekah sih pelit dia sudah. Keras. Sudah jadikan kaidah ini. Biar kita tidak pakai kaidah ini. Nah, sudah. Pelit. Orang pelit. Kalau bang orang ikhlas, biarpun dia senang sedekah siri, nggak pakai ngomong. Ayo sedekah bismillah. Biar kasih contoh yang lainnya. Iya Pak, masya Allah, makasih Pak. Sedekah, ayo iya. Iya Pak, apa insya Allah, insya Allah. Padahal dia sudah sedekah. Dalam hati saya, emang saya karena Allah. Nggak usah berkocah. Ngapain pakai woro-woro? Memang kalau sedekah harus ngomong sama ente. Ah, ini orang pelit sudah. Ini orang pelit. Jadi kita niru-niru gayanya Imam Ghazali itu, gitu ngeritik gitu. Imam Ghazali itu. Imam Ghazali berkata Bidayatul Hidayah. Ngeritik pada diri maksudnya, biar kita tidak melakukan. Imam Ghazali kan ngajak kritik dalam Kasyfut Tabyin itu. Di kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali mengingatkan, jadi ada setan itu membisikkan kepada penuntut ilmu agar rajin menuntut ilmu untuk menjadi warasatul anbiya, pangkatnya tinggi.
Itu dibisikkan oleh setan. Tuh, keutamaan orang ilmu, orang menuntut ilmu, keutamaan orang alim. Itu oleh setan dibisikkan. Tapi oleh setan ditutup telinganya, dibikin tuli hadis tentang bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Bahaya ini dilupakan. Kayak gini. Ya kayak gini. Hadis tentang sedekah sirri paling senang oleh setan dihembuskan untuk orang-orang pelit. Orang kaya yang pelit. Kayaknya kalau ada orang dikit-dikit ngomong sedekah sirri, sembunyi, pelit bisa. Sebab kalau memang dia tidak pelit, nggak akan dia. Kalau dia ikhlas, dia nggak perlu membela dirinya dengan kalimat tersebut. Anda terus banyak sedekah, tidak ada masjid didirikan kecuali Anda sedekah, madrasah sedekah, sedekah. Sehingga tidak ada yang tahu kalau ada sedekah. Lalu orang berkata, Pak Haji, Masya Allah, Pak Haji yang lain sudah sedekah, mana Pak Haji kok belum nih? Ayo, Haji. Kalau Anda ikhlas ngomong, iya Pak, insya Allah nanti. Atau bahkan Anda tutup, Anda secara zahir pura-pura. Yang lain nggak usah pakai ngomong. Sedekah itu yang penting sedekah sirri. Nah, nggak usah ngomong, kalau sudah ngomong sedekah sirri, oh ya pelit ya. Maksudnya biar dianggap dia sedekah. Biarpun dia tidak sedekah. Halus sekali. Walam yataqabbal, tidak menerima Allah illa minal mukhlisin, dari orang yang mukhlis. Mukhlisin atau mukhlasin. Mukhlisin orang ikhlas, mukhlasin orang-orang pilihan. Ada orang mukhlis, orang ikhlas. Mukhlas, orang pilihan. Dipilih untuk menjadi ikhlas. Wa yu'tillahu, maka Allah akan memberi alal galili, dari amal sedikit, al-katsira, imbalan banyak, karena ikhlas. Karena ikhlasnya seorang Allah kasih banyak dari amal yang sedikit. Rubba dirhamin sabaka mi'ata alfi dirhamin. Alangkah banyaknya 1 juta mengalahkan 1 miliar. 1 juta mengalahkan 1 miliar. Ini bisa saja secara makna karena adanya ikhlas. Atau secara makna karena prosentase. Jadi gini ya, ada 2. Ini kan hadis Nabi, kita cuplik dari hadis Nabi, rubba dirhamin sabaka mi'ata alfi dirhamin, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. 1 juta mengalahkan 1 miliar. Bisa secara ini karena unsur ikhlas, sederhana. 1 miliar nggak ikhlas dibanding 1 juta ikhlas, ya gede 1 juta ikhlas dong, karena ikhlas diterima oleh Allah. 1 miliar enggak. Tapi bisa dengan persentase begini. Kalau penafsiran hadis, di saat kita baca hadis tersebut, kita tafsiri begini. Ada orang punya uang 10 miliar. Sama ada orang kaya punya harta 10 miliar. Ada orang di kampung punya uang 10 juta. 10 juta. Ternyata orang yang punya uang 10 juta itu, Masya Allah, dengan penuh ketulusan, dia mencoba mengambil 1 juta uangnya untuk didermakan ke pondok pesantren. Bismillah, karena Allah, 1 juta rupiah. 1 juta. Lalu orang kaya yang katanya perusahaannya sukses itu, dia punya uang 10 miliar. Tunainya 10 miliar, belum yang lainnya. Tak taunya dia dengan sukarela, Masya Allah, nyumbang ke pondok tersebut 500 juta. Mana lebih banyak antara 1 juta dengan 500 juta? Kalau hitungan yang diberikan seolah-olah lebih, memang banyak 500 juta. Akan tapi bukan begitu cara pandangnya. Kalau Anda ingin melihat Anda, cara berbuat baik Anda itu seperti apa? Bukan seberapa banyak Anda keluarkan. Akan tapi seberapa banyak yang Anda keluarkan dibanding yang Anda miliki. Itu baru cara ngitung itu begitu. Itu cara ngitungnya. Seberapa banyak yang Anda keluarkan dibanding yang Anda miliki. Nah, ini rumusnya begitu. Uang 5 juta itu receh bagi orang yang miliaran. Kan gitu. Hilang duit 10 juta saja tenang. Gak dibanding yang miliki. Nah sekarang nggak pakai perbandingannya, salah perbandingan dengan kebaikan orang lain. Saya 500 juta dibanding 1 juta nggak ada apa-apanya. Oh salah. Perbandingannya, makanya kalau bersaing itu adalah sebelum bersaing dengan orang lain, bersaing dengan hei Aisyah, hei Khadijah, hei Latifah, hei Fatimah.
Kalau bersaing, bersainglah dirimu. Aku akan menjadi lebih baik. Aku akan bersaing dengan diriku. Aku hari ini harus lebih baik dari kemarin. Persaingan itu seperti itu. Kalau bersaing dengan orang lain nanti gampang pakai hujah. Oh, dia memang lebih hebat, lebih muda, dia lebih kaya, dia lebih ini, langsung sudah pakai. Sudah pakai apa namanya? Alasan. Misalnya bersaing dalam menuntut ilmu deh dengan kawannya. Antara dia tidak maju karena yang diperbandingkan adalah anak yang lemah. Saya lebih unggul dari dia. Atau yang lebih cepat cerdasnya, dia akan ngomong, memang dia dari dulu lebih cerdas dari saya kok. Yang nggak ketemu perbandingan. Harus orang sama dengan dia. Yang paling sama dengan dia adalah membuat dirinya lagi. Persaingan dengan dirinya. Saya akan bersaing dengan diriku. Nah kalau tadi lihat. 500 juta dengan 1 juta tampak lebih banyak 500 juta. Tapi cara melihat kan begitu. Jadi untuk melihat seberapa banyak yang kau keluarkan adalah caranya adalah seberapa banyak yang kau keluarkan dibanding yang engkau miliki. Berapa persen? Makanya 500 juta yang diberikan oleh orang yang punya uang 10 miliar itu cuma berapa? Cuma 5%. Sebab kalau 10 miliar itu 10%-nya kan 1 miliar. 500 juta 5%. 5%. Sementara yang 1 juta bagi orang tersebut adalah 10%. Nah gitu. Sehingga kita pun juga tidak boleh meremehkan sedikit yang kita berikan. Kalau mampu 500 ribu itu bisa saja jauh lebih gede daripada 1 jutanya orang kaya raya. Makanya rendahkan dirimu. Ente orang kaya nyumbang begitu, dirimu sendiri malu dong, gitu loh kurangnya. Di hadapan Allah ini saja orang nggak mampu, dia bisa begitu 1 juta. Masa saya cuma 500 juta? Padahal harta saya gitu. Cara membandingkannya adalah dibandingkan dengan yang ia miliki. Itu baru benar. Dengan dirinya. Akhirnya tahun lalu aku 100 juta, sekarang 500 berarti naik. Dan seterusnya. Tahun depan mungkin 1 miliar, naik lagi dan seterusnya. Ini. Jadi 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham, itu bisa dipandang dengan 2 makna tersebut. Adalah karena keikhlasan dan tidak ikhlas, atau sama-sama ikhlas akan tapi perbandingannya adalah dengan yang ia miliki. Kalau 1 juta ikhlas, 1 miliar tidak ikhlas, tentu lebih banyak 1 juta karena akan ia petik nanti di akhirat. Yang kedua adalah 1 juta bagi orang yang punya 10 juta itu jauh lebih gede daripada 1 juta atau daripada 500 juta sekalipun bagi orang yang memiliki 10 miliar. Baik, kurang lebih seperti itu cara begitu. Yaqulun Nabi, bagi Nabi pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan. Aku telah melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannati. Jadi bolak-balik, yakni mondar-mandir, artinya berada di situ. Yataqallab itu yataraddad. Sebenarnya bahasa melihat kok ada di situ gitu aja. Cuman bahasanya yataraddad itu karena ini bahasa karena sering kelihat. Jadi gini loh. Aku ngelihat Ahmad kayak mondar-mandir ada di pondok. Artinya menunjukkan kalau dia sering melihat karena dia orang di dalam pondok. Bukan sekali melihat, aku lihat Ahmad di pondok. Ya barangkali hanya sekedar lewat namanya yang lihat. Tapi kalau sudah ya taqallab, ini adalah mondar-mandir di situ. Menunjukkan tinggal. Artinya maknanya ada orang tinggal di surga fi jajar qata'ah. Orang bisa masuk surga karena sepotong kayu yang ia potong. Kalau bahasa sederhananya Pak, dia meluncur naik ke surga, kendaraannya adalah kayu kecil yang dipotong. Yang ia potong min dhahrit tariqi, dari pinggir jalan. Kayu mengganggu. Di pinggir jalan. Kanat tu'dhil muslimina, mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka dari itu tolong. Selagi masih mungkin. Tentunya kalau di negeri yang kotor nanti Anda nggak sampai tujuan. Setiap ada sampah berhenti, naikin, naik mobil berhenti, naikin sampah.
mau kepleret nggak jadi nanti. Cuman gambarannya kalau ada sesuatu yang membahayakan, yang sekiranya kalau kita, orang di belakang kita bisa jadi kena, mungkin ada kayu patah gitu ke arah jalan misalnya. Ini kita jangan egois. Kita punya Tuhan Allah. Kita tahu kok biarkan saja, sebetulnya Anda kayaknya orang cuek kepada kaum mukminin yang ada di belakang. Bisa jadi nanti kena matanya. Berjalan. Ada memang tadi ada anak, nggak tahu ini kebiasaan anak nggak disiplin. Ada tusuk sate, kayaknya bukan tusuk sate, nggak ada bakarnya, tusuk cilok kayaknya apa di situ? Itu kan bambu yang lancip begitu. Kalau sudah dipiring begitu miring, itu bisa saja anak kecil main ketusuk. Kalau sampai Anda membiarkan, berarti Anda tidak punya perasaan. Tidak peduli orang lain. Maka ambil, karena di depan mata, kita juga jalan kaki kok. Jadi rasa itu loh yang mahal ini, menjadikan dia bisa yataqallabu fil jannati mundar madu surga, rasa. Jadi kita ngelihat, rupanya ini ada satu anak makan ciricik. Membuangnya itu sendiri sudah nggak benar dia, nggak peduli. Itu kalau ada anak lari, ketusuk itu. Anak lancip. Maka di saat Anda mengambil itu, tentu apa yang ada di hati Anda. Bukan sekedar Anda pengen selamat, enggak. Saya ingin orang muslim, anak-anak kecil yang main di sini nanti tidak kena tusukan ini. Yang mahal itu kan rasanya itu. Yang menjadikan dia bisa mondar-mandir di surga. Bahasanya dia mikir, di belakang ada umat, di belakang ada anak kecil main, di belakang. Bahkan ini, coba kalau kita amalkan nih, cara hidup yang baik. Segala sesuatu yang membahayakan. Harus kita coba latih diri kita untuk bisa menghilangkan sesuatu yang membahayakan. Apa saja. Di jalan, ada batu yang menghalangi. Kita itu sebenarnya mudah terpesona dengan model-model kebaikan. Hanya kenapa kita tidak biasa dengan kebaikan? Ada biasanya orang, kalau dalam dunia ini kan dunia medsos ya. Ada yang buat konten, ada biasanya buat konten katanya. Ada cerita buat konten, tiba-tiba dia berhenti, mingkirin kayu, mingkirin ini dan sebagainya. Semua orang komentar, good, bagus kan itu ya. Karena memang semua orang senang dengan itu, akhlak. Tapi kalau ingin melakukan itu bukan di konten, di alam nyata. Ya maksudnya ngasih contoh, ya bolehlah. Ya, maka dari itu, di saat kita melihat yang semacam itu, belajar, saya harus berbuat seperti itu. Segala yang membahayakan, saya akan singkiri. Batu, itu nanti bisa saja. Saya mencoba lihat, ada satu tempat. Bawahnya gorong-gorong itu ada besi-besi yang sudah patah. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang kejeblos di sini. Makanya kalau kita membiarkan, berarti nggak hidup hati kita. Ada di sana. Jalan menuju sana itu ada gorong-gorong. Saya ngeliat dengan anak-anak. Ini, kalau kita tidak peka seperti ini, yang keropos iman kita. Sebab ini jalan tenang. Kalau jalan jelas ada banyak itu orang sudah waspada. Kalau jalan tenang tiba-tiba bolong itu nggak sadar. Blek itu. Kurang lebih ini loh yang menjadi kemahal itu. Hadis ini kok sampai begitu kecil, tapi di balik ini ada kesadaran akan menolong kaum mukminin muslimin. Makanya yataqallabu dia. Biarpun hanya mengambil sepotong kayu yang bakal jadi sandungan orang yang lewat karena khawatir nanti orang beriman kena, menjadi sebab dia di surga. Riwayat lain adalah marra rajulun bi ghusnin syajaratin, ada seorang melewati ada dahan melintang ala dhahri thariqin, di jalan. Ini akan mengganggu orang berjalan, bisa keserimpet, jatuh, kesandung, jatuh. Faqala wallahi, dan dia berjanji demi Allah, la unahyanna, sungguh akan aku singkirkan. Hadza, ini kayu, anil muslimina, dari jalannya kaum muslimin. La yu'dhihim, sehingga tidak menyakiti, tidak mengganggu mereka. Fa'udkhilal jannata, dimasukkan surga. Yang ditolong ini membangun kepekaan. Sampah, gelas pecah ceter, jangan hanya diam saja, mati hati. Ini serpihannya bisa bikin luka. Anda gak bisa tidur kalau seandainya tadi ingin gelas pecah. Takut ada anak kecil lewat. Mungkin Anda sudah turun di tengah malam sekalipun untuk menyingkirkannya.
Itu iman yang disebutkan Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi dasar orang cuek, jangankan kok nyingkirkan. Suka bikin sakit orang, buang sembarangan. Kisahnya bukan hanya buat buang kulit pisang lalu ada orang jatuh di belakangnya, bukan itu saja. Lebih dalam. Permasalahannya bukan kulit pisang. Bermacam-macam. Buang sampah sembarangan. Merugikan orang. Innal ikhlasa lillah, sungguhnya ikhlas karena Allah Ta'ala, wa asasu kulli amalin, pondasi segala amal. Kalau nggak ada pondasinya nggak ada amal, nggak ada bangunan. Bangunan nggak ada pondasi, bukan sebuah bangunan. Kalaupun ada tidak kuat, mudah kena hempasan, roboh. Wa ghayatu kulli muridin, dan yang namanya ikhlas itu ghayatu kulli muridin, impian orang yang merindu Allah. Murid itu orang yang menuju Allah. Impian orang yang menuju kepada Allah adalah ikhlas. Oh ya, fa'amalun bila ikhlasin la ajra lahu, kebaikan sebanyak apapun, sebesar apapun, jika tidak dengan ikhlas maka tidak ada pahalanya. Wa salatun bila ikhlasin la thawaba laha, salat enggak pakai ikhlas enggak akan pahalanya. Wa sadaqatun bila ikhlasin la qimata laha, sedekah itu biarpun katanya nilainya banyak, ternyata enggak pakai ikhlas, enggak ada nilainya karena enggak ada ikhlasnya. Innahu, sesungguhnya ikhlas itu aham amalin min a'malil qulub, paling pentingnya amal hati. Amal hati adalah ikhlas. Wa syartun, itu adalah syarat min syuruti qabulil amali, dari syarat-syarat diterimanya amal baik. Minal abdi, dari seorang hamba. Sebanyak apapun kalau tidak ada ikhlasnya tidak diterima oleh Allah. Tampak disanjung manusia, bahkan orang menganggap dia ahli surga. Ternyata ada nanti orang-orang yang katanya banyak sedekah, bahkan mungkin dia ustadz dan jaga, bahkan mungkin dia seorang yang berjihad di medan laga, matinya di medan laga, akan tapi ternyata neraka dinyalakan untuk mereka pertama kali. Tusa'arun naru, dinyalakan api untuk 3 orang. Di antara itu yang bersedekah, tapi bukan karena Allah. Ditanya untuk apa kau sedekah, dia jawab, karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau bersedekah agar dibilang dermawan di kampungmu, dan orang sudah menyanjungmu dan menyebutmu orang dermawan sampai diabadikan. Pak Haji Fulan telah bangun masjid ini, Pak Haji Fulan telah ini diabadikan, dan kau senang. Setiap kau lewat lihat tulisan namamu disebut, senyum-senyum sendiri. Ini akhirnya Pak, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Pengen sanjungan manusia. Baik. Wa qad yakunul amalu katsiran. Bisa jadi amal baik itu banyak. Illa annahu la yuqbalu, tapi tidak diterima oleh Allah karena enggak ada ikhlas tadi. Li'adamil ikhlasi fihi, enggak ada ikhlas di dalam amal tersebut. Wa qad yakunu basitan. Kadang sekelumit, basit. Sekelumit amalan sedikit, kalilan, basitan qalilan. Wa yuqbal, dan diterima oleh Allah. Lil ikhlasi fi, karena adanya ikhlas di dalamnya. Walidzalika yajdaru, maka dari itu sangat layak bil abdi, bagi seorang hamba, alla yazhad, untuk tidak merasa tidak perlu atau tidak, maka seyogyanya seorang hamba jangan sampai menganggap remeh. Yazhad itu menganggap remeh. Zuhud fi dunia, menganggap remeh dunia. Jangan menganggap remeh fi amalihi, dalam amal-amalnya, mahmakanat basitatan, biarpun sedikit. La tahkiranna ma'rufa, jangan kau remehkan sebuah kebaikan. Ala bi anta tasaddaqa wala bi syikki tamratin, kalau Nabi, biarpun engkau bersedekah dengan sepenggal korma, sepotong korma. Ya, hadis begitu tuh, bersedekah dengan potong korma, cara memahaminya itu tergantung otaknya. Otak pelit, sudahlah sedekah itu enggak harus, yang penting ini sedekah. Bukan gitu maksudnya bisikit tamr itu gini. Biarpun kamu tidak mampu, kalau mampu mau sepotong korma, sedekahlah. Orang enggak mampu, orang duit kaya pakai setengah sepotong korma. Ya, ini cara memahami hadis semaunya sendiri untuk mendukung kebakhilannya itu.
Jadi walau bisyikki tamrotin, biarpun bersedekahnya separuh kurma, memang dia nggak punya apa-apa, mampunya ini sedikit, nggak apa-apa, sedekahkan. Maka jangan meremehkan. Dan tidak perlu malu. Sehingga sering kami sampaikan, yang merasa malu sedekah sedikit itu adalah calon riya dan sombong kalau sedekahnya banyak. Maka justru di saat dirimu sedekah sedikit kok tidak malu, maka itu tanda kalau kamu adalah ikhlas. Ada orang sedekahnya hanya pengen dilihat gede-gede, miliaran. Di saat sedekah kecil katanya, bukan level saya, nggak enak. Masa kayak saya sedekah cuma 50 ribu. Akhirnya nggak jaga sedekah. Ya namanya ikhlas. Halus sekali. Untuk memangkas riya sendiri kan sering kita hadirkan. Bagaimana kita menghilangkan riya? Ilmu memangkas riya. Maka ilmu memangkas riya itu bukan teori, tapi amal. Orang pengen memerangi riya, tapi nggak pernah beramal. Itu seperti orang pengen nerapkan obat anti perang tapi nggak punya tanaman. Bodoh dia. Punya obat kulit, ingin mencoba obat kulit tapi bukan untuk koreng. Ya dia harus punya koreng dulu dong, kan gitu. Jadi kalau orang mau praktek membersihkan riya itu beramal dulu. Oh nggak beramal kok ngomong masalah riya, nggak ada. Jadi beramal dulu baru nanti kita bicara tentang bagaimana kalau ada unsur riya di dalamnya, bagaimana kita membersihkan riya. Amal dulu baru nanti ngomong praktek membersihkan riya. Sehingga berbuatlah baik. Tapi sebagian langsung mengatakan takut, wah bahaya dong enggak. Riya itu amal baik sebanyak apapun enggak diterima. Sudahlah mending enggak usah berbuat baik dah. Daripada dosa. Lah kan? Ikhlas itu amal baik. Ikhlas itu adalah amalan hati, sifat amalan hati. Kalau nggak ada amalan dohir, mana mungkin disifati ikhlas? Masya Allah dia orang sangat ikhlas. Dalam apa-apa? Dalam bersedekah? Enggak. Apa? Sholat? Enggak. Terus ikhlas apanya? Ya ikhlas. Ya nggak bisa dong disifati ikhlas kalau ada amal baiknya. Ada amal baik baru dibilang ikhlas ya. Maka berbuat baiklah engkau. Walau basitan, hal yang kecil, sepele, berbuat baik. Baru nanti kita tata hati. Kita tata hati bagaimana kita memerangi riya. Kalau ternyata ada kok senang disanjung. Oke. Saya senang disanjung. Tapi gimana caranya? Agar amalku yang sudah aku berikan tetap utuh, tidak hilang. Oke. Ada di antaranya kecerdasan. Jadi kayak Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau tahu, sadar betul beliau adalah manusia. Biasa, bukan nabi. Yang bisa saja salah. Bisa saja masuk dalam hatinya kekotoran hati. Tapi beliau cerdas. Sehingga di dalam bersedekah itu adalah, kalau punya uang itu dibagi 4. Kalau seandainya punya uang 1 juta rupiah dibagi 4. Diberikan orang semuanya. Tapi diwarna-warni. Dibagi 4. 1/4 di siang hari. 1/4 di malam hari. 1/4 terang-terang depan orang. 1/4 sembunyi. Alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatan. Tapi kalau orang tidak cerdas hanya milih 1 tok. Enggak, kita harus membuat semuanya ini. Yufkina bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Siang malam, sembunyi terang-terangan. Sebab kalau seandainya enggak dapat ini, dapat ini. Karena gini, sedekah sembunyi yang kita lakukan itu ternyata memancing untuk dikembalikan sedekah yang kita berikan terang-terangan. Kalau kita cermati di dalam, begitulah para ahli tarbiyah mengajari ke kita. Saya sedekah 100 juta ke masjid. Tak taunya saking girangnya pengurus masjid diumumkan kemana-mana. Masya Allah pas masjid lagi putus, subhanallah Pak Haji ini membuatnya 100 juta. Semua orang menyanjung Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Sedih dia, Allah hilang dong 100 juta saya. Kok saya menikmati, gimana caranya? Atau dia keperucut, iya betul. Pak Haji kan nyambut ngasih 100 juta ya? Iya. Kenapa saya ngomong iya? Hilang. Kalau enggak, kembalikan dia yang hilang dengan cara sedekah siri minimal sebanyak yang kau berikan.
Maka yang katanya diriakkan tadi, maka itu hilang. Maka ini cara. Sehingga jangan takut Anda sedekah terang-terangan. Berani aja. Pak Haji, para jamaah, Masya Allah, ini saya sedekah 10 juta. Ini ya, bismillah. Tolong saksikan 10 juta, bismillah. Agar itu orang lain. Setelah itu tahan terasa. Hawa nafsu kan mengatakan enak. Kalau 10 juta ya, tenang aja. Rekening khusus, 10 juta lebih. Begitulah. Makanya kita ajari, jangan sampai Anda ragu berbuat baik. Diketahui orang nggak apa-apa. Kalau Anda merasa takut masuk riak, tambah lagi sebegitu. Maka yang akan dianggap riak akan kembali. Kan gitu. Jangan takut ketahuan orang. Biarin. Karena ada kita punya pengen qasdu ta'assi tadi, pengen jadi suri toladan. Ditiru oleh orang. Baik, ini saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad.